Halo semuanya, balik lagi di channel Cerita Teratas bareng gue Benny. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mimin doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Sang Pencipta. Jadi pada kesempatan kali ini, Mimin akan merekap film yang tayang di tahun 2023 ini. Film ini diangkat dari game simulasi dengan judul yang sama yaitu Gran Turismo. Film keluaran Columbia Pictures dan PlayStation Production Entertainment ini mengangkat kisah nyata seorang gamer simulator yang menjadi pembalap profesional bernama Jan Mardenberg. Meskipun ditentang oleh banyak pihak, bahkan oleh ayahnya sendiri, karena Yan hanyalah seorang gamer simulator, namun Yan tetap bertekad untuk menjadi pembalap profesional. So, seperti apa perjuangan Yan mewujudkan impiannya menjadi seorang pembalap? Yuk, bewekkan posisi badan dan selamat menonton. Di awal film kita diajak mundur 25 tahun ke belakang, tepatnya pada saat Azunori Yamauchi ingin semua orang bisa merasakan mengikuti balapan mobil, maka ia menciptakan simulasi balapan mobil yang paling akurat di dunia. Melalui penelitian dan pengembangan yang sangat panjang, akhirnya lahirlah game yang dinamai Gran Turismo. Kemudian kita diperkenalkan seorang gamers bernama Yan yang baru membeli setir game untuk simulatornya. Yan di sini diceritakan sebagai seorang yang sangat jago bermain game Gran Turismo. Bahkan di game station tempat ia biasa bermain, tak ada satupun yang mampu mengalahkan Yan. Pada saat Yan ingin mencoba setir barunya, tiba-tiba ayah Yan yang merupakan atlet sepak bola muncul dan mengajaknya untuk bermain bola. Tentu saja Yan menolaknya karena ia tidak menyukai olahraga tersebut dan terus memainkan game kesukaannya. Selanjutnya kita dibawa ke kota Tokyo di mana ada seorang marketing Nissan yang bernama Denny Moore sedang melakukan rapat dengan tim motorsport di sana. Di hadapan para petinggi Nissan, Danny mengungkapkan idenya untuk mencari pembalap baru Nissan menggunakan game simulator yang dibuat oleh Azunori. Menurut Danny, dari setiap detail yang dikembangkan oleh Gran Turismo memberikan para pemain sensasi pengalaman mengemudi yang sangat realistis, baik dari mobil, ilmu fisika, sirkuit, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ia ingin mengadakan kontes untuk mencari para pembalap terbaik di game tersebut. Siapa sangka para petinggi Nissan setuju dengan pendapat Dani. Namun Dani harus mencari seorang kepala teknisi resmi yang akan bertanggung jawab demi mengurangi resiko yang mungkin akan terjadi. Dengan segera Dani mencari semua nama kenalannya yang sekiranya memenuhi kriteria yang diinginkan oleh para petinggi Nissan. Namun tak ada satupun yang bersedia dan hanya tersisa nama Jack Salter, rekan Dani yang mengundurkan diri sebagai pembalap dari tim Nissan dan sekarang bekerja sebagai kepala mekanik tim Kappa. Dengan terpaksa Dani pun menemui Jack dan menyampaikan keinginannya untuk menjadikan Jack sebagai kepala mekanik tim Nissan. Tentu saja Jack menolaknya mengingat resiko yang harus ia tanggung sangat tinggi. Suatu malam Yan dan keluarganya sedang melakukan makan malam bersama. Pada saat ini, Yan sangat direndahkan oleh sang adik Kobi lantaran Yan hanya bekerja sebagai karyawan toko pakaian. Dan bagi Kobi, Yan tidak memiliki kepandaian apa-apa selain memainkan video game. Tak hanya itu, sang ayah masih memaksa Yan untuk menjadi seorang atlet sepak bola, namun Yan tetap pada pendiriannya untuk menjadi pembalap suatu hari nanti. Di tempat lain, Jack dan tim Kappa pergi makan malam di sebuah restoran. Selama di restoran, anak pemilik tim yang sekaligus pembalap tim bernama Nicholas Kappa membentak Jack cuma hanya gara-gara Jack memberikan saran kepadanya. Merasa tidak dihargai, Jack langsung pergi dari sana dan segera menghubungi Danny untuk bergabung dengan tim Nissan. Dengan bergabungnya Jack, Danny mengirimkan pesan ke semua akun yang berhasil mencetak lap terbaik di game tersebut. Teman Yan yang merupakan pemilik game station tak sengaja melihat akun milik Yan dan segera memberitahukannya tentang berita ini. Dengan segera, Yan yang sedang bekerja buru-buru ke warnet tempat biasa ia bermain Gran Turismo. Di sana Yan membuka pesan yang dikirim oleh Dani, dan di pesan tersebut Dani mengatakan akan mengadakan balapan secara virtual untuk mencari pembalap baru yang akan bergabung dengan tim Nissan. Dan siapa yang memenangkan balapan ini akan dikirim ke GT Academy untuk bertemu dengan Dani. Melihat adanya peluang, Yan terus berlatih memainkan game tersebut. Di rumahnya, Yan terus bereksperimen untuk mencari lap terbaik di setiap sirkuit yang ada di game itu. Ketika Yan hendak istirahat, Kobi yang secara diam-diam mengambil kunci mobil Steve mengajak Yan untuk berpesta bersama teman-teman mereka. Pada awalnya, Yan menolak tawaran Kobi, namun karena Audrey, wanita yang disukainya hadir, Yan pun memutuskan untuk ikut ke pesta itu.
Sesampainya di pesta, Yan mengatakan kepada Audrey keinginannya untuk pergi ke Tokyo dan bertemu dengan orang yang menciptakan game Gran Turismo. Tak lama kemudian, pesta mereka pun dibubarkan oleh polisi. Singkat cerita, di perjalanan pulang, Yan yang mengendarai mobil Steve berhasil kabur dari kejaran polisi, dan ia terpaksa bertanggung jawab atas kerusakan mobil sang ayah akibat ditabrak oleh teman Kobe yang sedang mabuk. Demi menebus kesalahannya, Yan terpaksa harus bekerja menjadi teknisi kereta api tempat Steve bekerja. Di sini Steve mengatakan jika Yan tidak mempunyai keahlian, maka ia akan berakhir di sini sama seperti dirinya. Mendengar perkataan ayahnya, Yan buru-buru pergi mengikuti balapan yang akan diadakan oleh Dani. Singkat cerita, Yan berhasil memenangkan balapan tersebut dan diberangkatkan ke GT Academy. Sesampainya di GT Academy, Yan dan 9 pemenang dari negara lainnya diberikan kesempatan untuk menjajal mobil balap Nissan dan melanjutkan sesi kualifikasi. Selama akademi berlangsung, satu persatu dari 10 pembalap mulai dieliminasi hingga tersisa 5 pembalap yang akan diadu di balapan final. Pada saat sesi kualifikasi berlangsung, mobil yang dikendarai oleh Yan gagal menyalip dan menabrak pembatas sirkuit. Tak ingin dieliminasi, Yan berusaha mengatakan kepada Jack bahwa mobil yang ia gunakan mengalami masalah pada sistem pengereman. Namun, tentu saja Jack tidak mempercayai perkataan Yan begitu saja. Ia pun menugaskan krunya untuk menguji GTR yang dikendarai oleh Yan. Dan dari uji ini, terbukti mobil tersebut tidak dapat mengerem dengan baik. Maka dari itu, Jack masih memberikan Yan sebuah kesempatan. You're in the final five. Tibalah saat di mana balapan yang menentukan siapa yang akan menjadi pembalap Nissan dilaksanakan. Yan yang start dari posisi paling belakang berhasil menyalip satu persatu pembalap di depannya. Hingga pada saat menyentuh garis finish, Yan dan pemimpin klasmen Matty finish dengan jarak yang sangat tipis. Untuk menentukan siapa pemenangnya, Jack harus mengecek rekaman ulang dari balapan tadi. Dan dari hasil rekaman ulang terlihat Yan menang dari Matty dan sekaligus menjadikannya sebagai pembalap baru tim Nissan. Setelah memenangkan GT Academy, Yan dibawa oleh Dani dan Jack ke Austria, tempat balapan pertama Yan dilaksanakan. Selama di perjalanan, Dani mengatakan bahwa Nissan bersedia mendanai Yan jika ia berhasil memperoleh lisensi FIA, di mana lisensi FIA akan diberikan kepada pembalap yang berhasil finish minimal urutan keempat pada suatu balapan. Selain itu, Dani juga bercerita tentang masa lalu Jack yang dulunya adalah seorang pembalap hebat Amerika, namun ia memilih untuk berhenti. Ketika Yan bertanya alasan kenapa Jack berhenti dari dunia balap, Dani menolak untuk memberitahunya dan membiarkan Jack yang mengatakannya sendiri kepada Yan. Tibalah hari balapan pertama Yan di Red Bull Ring, Austria. Sebelum pertandingan, Yan menjalankan ritualnya yaitu mendengarkan lagu agar bisa membuatnya lebih tenang. Ketika balapan berjalan, Yan terlihat sedikit panik karena ini adalah balapan pertamanya. Namun, tak butuh waktu lama, ia berhasil mengendalikan mobilnya dan mulai menyusul mobil lawan-lawannya. Bahkan Yan berhasil memperoleh posisi keempat tepat di depan Nicolas Capa. Namun Nicolas yang tak terima mulai bermain curang dengan menabrak bagian belakang mobil Yan dan membuat Yan terlempar dari sirkuit dan harus finish di urutan terakhir. Balapan demi balapan dilakukan Yan dan ia belum berhasil finish di posisi keempat. Hingga kesempatan terakhir Yan yang diselenggarakan di Dubai pun Yan masih dicurangi oleh Nicolas. Namun karma seketika menimpa tim Capa, di mana Nicolas gagal finish karena mengalami kecelakaan sementara Yan berhasil finish di posisi keempat. Dengan demikian, Yan pun berhasil memperoleh lisensi FIA dan pendanaan dari Nissan. Malam harinya, Yan dan Jack pergi merayakan kemenangan mereka. Yan yang baru tiba di sana melihat Jack mendengarkan lagu menggunakan Walkman jadulnya. Pada saat ini, ia menanyakan alasan kenapa Jack berhenti menjadi pembalap. Namun sebelum Jack menjawab, Yan didatangi oleh dua orang wanita yang meminta tanda tangan dan ingin berfoto. Keesokan harinya, salah satu impian Yan lagi-lagi terwujud.
di mana Yan dan timnya terbang ke Tokyo untuk menandatangani kontraknya dengan tim balap Nissan dan sekaligus bertemu dengan Azunori, si pencipta game simulator tersebut. Pada momen penting ini, Yan mengajak kekasihnya Audrey untuk ikut menyaksikan momen ini. Is of course the Nürburgring Nordschleife. Balapan pertama Yan sebagai pembalap resmi tim Nissan berlangsung di kota Jerman. Sebelum balapan dimulai, Yan memberikan hadiah iPod baru kepada Jack sebagai ucapan terima kasihnya karena telah membimbingnya selama ini. Seperti biasa, pada balapan kali ini, Yan mampu mengendarai kendaraannya dengan sangat baik. Bahkan ia berhasil menyalip lawan-lawannya hingga ia berada di posisi kedua. Namun tiba-tiba, kecelakaan ini menewaskan satu orang penonton dan Yan harus dilarikan ke rumah sakit. Begitu Yan sadar, ia pun sangat terpukul begitu mengetahui bahwa kecelakaan yang terjadi telah merenggut nyawa seseorang. Akibatnya, Yan mengalami trauma dan mengurung dirinya. Bahkan ia tidak ingin dikunjungi oleh orang lain, termasuk orang tua dan pacarnya. Di tempat lain, Jack yang membuka hadiah pemberian Yan melihat sebuah surat yang bertuliskan ucapan terima kasihnya karena telah mengajarkannya banyak hal. Setelah membaca surat itu, Jack segera menemui Yan dan mengajaknya ke tempat di mana tragedi itu terjadi. Di sana, Jack menceritakan alasan kenapa ia berhenti menjadi pembalap, yaitu karena ia menyebabkan kecelakaan yang menewaskan satu pembalap lainnya. Sama halnya dengan Yan, Jack juga mengalami trauma dan memutuskan untuk mengakhiri karirnya sebagai pembalap. Namun ia merasa Yan adalah pembalap yang sangat berbakat, maka dari itu Jack terus menyemangatinya dan meminta Yan untuk terus melanjutkan impiannya menjadi seorang pembalap. Sementara itu, tim Kappa mulai menyuarakan kampanye untuk mencabut lisensi balap Yan karena merasa pembalap simulator sangat membahayakan bagi pembalap yang lain. Kampanye ini ternyata banyak didukung oleh tim balap lainnya. Bahkan kampanye ini bisa saja memancing pihak Nissan mencabut pembiayaan untuk Yan dan timnya. Dan untuk mencegah itu semua, Dani memiliki sebuah ide untuk membuktikan kepada semua orang bahwa pembalap simulator layak mengikuti balapan profesional dengan cara memperoleh podium di balapan Le Mans yang akan diadakan selama 24 jam. Maka dari itu, Dani menyarankan Matty dan Antonio yang merupakan 3 teratas Akademi GT untuk membantu Yan di balapan bergengsi itu. Dengan banyak pertimbangan, akhirnya Yan dan yang lainnya setuju untuk membuktikan kepada semua orang bahwa pembalap simulator layak bertarung di balapan profesional. Excited. Tibalah hari di mana balapan terbesar itu dilakukan. Ketika Yan di pedok, ia didatangi oleh sang ayah yang mengatakan permohonan maafnya karena selama ini tidak mensupport impian Yan. Selain itu, Steve juga mengatakan rasa bangganya kepada sang anak karena ia bisa tiba di titik ini. We are just moments away from the start of this iconic race. Akhirnya balapan bergengsi itu pun dilakukan. Yan dan pembalap lain menjalani balap ikonik Le Mans yang sangat akan menguras fisik mereka. Pada awalnya balapan berjalan dengan aman. Namun tak lama kemudian seorang pembalap mengalami kecelakaan dan kejadian ini langsung mengingatkan Yan dengan kecelakaan yang ia alami. Ia pun panik dan mulai tidak fokus mengendarai mobilnya yang mengakibatkan Yan yang pada saat itu berada di posisi 5 didahului oleh pembalap lain. Melihat apa yang terjadi, Jack dan tim Nissan berusaha terus berkomunikasi dengan Yan, namun Yan tidak merespon sama sekali. Beruntung Jack memainkan lagu yang bisa menenangkan Yan dan berhasil membuat Yan kembali fokus ke balapan. Phenomenal display by the debutant here in that Nissan. Jam demi jam telah berlalu, para pembalap simulator ini berhasil memperbaiki posisi mereka hingga mereka berada di posisi 4 pada saat waktu tersisa hanya tinggal 5 jam lagi. Karena kelelahan, Antonio mengalami kram dan terpaksa harus diganti. Dan pada saat ini posisi tim Nissan turun ke posisi 5. Tanya itu kesialan lagi-lagi menimpa tim Nissan. Pada saat masuk pit, salah satu kru tidak sengaja menjatuhkan roda mobil yang tentu saja sangat merugikan bagi tim Nissan. Beruntung Yan telah melakukan eksperimen sirkuit Le Mans menggunakan simulatornya dan mengusulkan ke timnya untuk menggunakan teori yang telah ia temukan. Walaupun sedikit pertentangan, akhirnya Jack menyerahkan sepenuhnya ke teori yang ditemukan oleh Yan. Alhasil, Yan berhasil memperbaiki posisinya dan mencatat rekor lap terbaik di sirkuit itu. Bahkan ia mampu finish di posisi ketiga setelah menang tipis dari tim Kappa.
absolutely phenomenal. Finish to this year's. Demikianlah rekap cerita film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang masih stay menonton hingga akhir video. Terima kasih juga untuk kalian yang terus support channel ini dengan klik tombol like dan subscribe sehingga channel ini bisa terus berkembang di dunia YouTube dan memberikan informasi serta rekomendasi film-film menarik untuk kalian semua. Kalau ada request, kritik, ataupun saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Mimin dengan senang hati akan merespon komen dari kalian. Akhir kata, Mimin pamit dan jangan pernah menyerah untuk mengejar mimpi kalian.